Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, yang ada sekarang 00 dan 03, Persatuan Indonesia. Kalau kita mempunyai tujuan yang sama dan kita capai tujuan itu, pasti kita bersatu. Dan utamanya ialah mencapai persatuan dan kemajuan ekonomi yang adil. Kita mengharapkan semakin dapat merekat kembali hal-hal gesekan-gesekan yang pernah terjadi untuk konsiliasi nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki tempat acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidin al-faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang terhormat Ketua MPR RI Bapak Dr. Zulkifli Hasan, yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Bapak Profesor Dr. Jimli Asdiki SH, yang mulia para duta besar negara sahabat, yang kami hormati Sekretaris Jenderal dan para Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, yang kami hormati para tokoh lintas agama, keluarga besar IJMI dari pusat, Orwin, hadirin, hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kita sanjungkan segala puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada hari ini di tempat yang sejuk ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka silaturahmi kebangsaan untuk persatuan yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara malam hari ini, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari Ustaz Haji Husni Ismail MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia Bapak Dr. Insinyur Didi Taratam MBA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Penasehat ICMI, Bapak Dr. Yusuf Kala, jajaran Dewan Penasehat ICMI, jajaran Dewan Kehormatan ICMI, Ketua Dewan Pakar ICMI, Ketua DPR RI, Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum ICMI, Bapak Profesor Junior Sidiki, para Wakil Ketua ICMI, Bapak Sekjen ICMI, Bapak Jafar Hafsah, para Ketua Wakil atau yang mewakili, para Ketua Batom ICMI, Your Excellencies, Ambassadors, para Menteri Kabinet Kerja atau yang mewakili, para tokoh nasional dan juga para ormas perwakilan dari ormas cendekiawan seperti KLIKI, MISKA, ICHI, MATAKIN, dan INDI. Pertama-tama perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara malam hari ini. Perkenankanlah kami juga untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, kebetulan kita juga masih dalam rentang sebulan dari hidup itu, jadi mungkin masih boleh. Silaturahmi yang diadakan ICMI pada malam hari ini mengusung tema silaturahmi kebangsaan untuk persatuan. ICMI sebagai salah satu komponen umat Islam ingin senantiasa berperan dalam membangun Indonesia melalui pemikiran dan karya-karya nyata. Dalam kerangka inilah persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu modal utama. Malam ini, ICMI mengundang berbagai komponen bangsa untuk bersilaturahmi guna meraih kebangsaan dan persatuan. Sekali lagi, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Bapak Profesor Dr. Junior Sidiki SH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur pada Allah. Acara kita alhamdulillah dihadiri Pak Yusuf Kala, baik sebagai Wakil Presiden maupun juga sebagai Ketua Dewan Penasehat kita. Kita berharap nanti kita akan mendengarkan tausiah beliau sebagai penasehat sekaligus juga sebagai Wakil Presiden. Yang kedua, hadir pada kesempatan ini berbahagia Pak Zul,
Ketua MPR kita juga adalah Ketua Dewan Pakar. Sayang Pak Habibie malam hari ini tidak bisa hadir. Kita doakan beliau ada di rumah sakit sekarang. Kita doakan beliau kesehatannya bisa pulih. Mudah-mudahan seperti sedia kala, karena tausiahnya, kearifan masih kita perlukan bukan hanya oleh ICMI, tapi juga oleh bangsa kita. Syukur alhamdulillah juga hadir pada kesempatan juga ini. Sudah lama ini Profesor Dr. Emil Salim. Jangan lupa Pak Emil ini Ketua Dewan Penasihat ICMI yang pertama. Jadi pertama kali Ketua dari Pak Emil. Dan karena itu bersyukur Pak Emil hadir dengan ibu, mudah-mudahan nasihatnya bisa terus diberikan kepada kita supaya kita mendapat kearifan dari beliau. Alhamdulillah juga hadir banyak tokoh kita sini, para besar. Ada juga Pak Agus Syihab, Pak Agus Syihab. Ini anunya bosnya lulus-lulus ini. Kemudian tokoh-tokoh lintas agama yang tadi sudah disampaikan. Juga alhamdulillah para ketua umum ormas Islam. Ada Pak Ketua Umum Syarikat Islam, Pak Zul Hamdan Zulfa, ada Ketua Umum Parmusi, itu bersama Islam. Ketua Umum Ormas Masumi ini, dan ormas-ormas yang lain yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Demikian pula para rektor baik negeri maupun swasta. Tadi saya lihat ada Rektor Duit, ini langganan kita, tokoh ICMI kita, dan juga para pengurus Orwil dari berbagai daerah hadir. Selain kita para pengurus tingkat pusat dan hadirin sekalian, kita sekali lagi bersyukur pada Allah karena suasana Idul Fitri kita memang punya tradisi bersilaturahim, dan bukan hanya karena setahun sekali sesudah Idul Fitri kita silaturahim, lebih-lebih tahun sekarang ini kita baru selesai mengakhiri masa pemilihan umum yang bersejarah. Pertama karena pemilihannya itu serentak pertama dalam sejarah, kedua tingkat ketegangannya paling mengasihkan, begitu kira-kira. Ya, kalau kita tidak usah menganggapnya terlalu negatif, tapi sangat tegang, dan insya Allah ini mendewasakan kita sebagai bangsa. Nah, mudah-mudahan sesudah pemilihan presiden kita sudah tahu hasilnya. 01 dan 02 sudah selesai, tinggal sekarang 00 dan 03. 00 artinya ya sudah kita saling memaafkan, saling melupakan yang sudah terjadi, dan kita bersatu, kira-kira begitu. Nanti kalau ada masalah lagi ya kita urus 5 tahun lagi. Nah, begitu. Jadi tidak usah kita pelihara itu kekecewaan atau terlalu berlebihan kita mengekspresikan kegembiraan, ya kan? Kita wujudkan dalam kerja nyata. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, suasana Idul Fitri dan silaturahim ini kita maknai secara lebih luas untuk menjaga dan merawat persatuan kebangsaan kita. Hasil pemilihan umum kemarin harus kita jadikan bahan pelajaran yang sungguh-sungguh, tidak sederhana, menyangkut 78 juta orang yang ingin ganti presiden. Dan tetapi harus belajar juga menghormati 85 juta yang ingin presidennya terus. Yang kedua, dari angka-angka itu bukan angka sederhana, karena jumlahnya 78 juta itu banyak sekali. Kalau 10% hardliner emosional, nah ini kan perlu kita rawat supaya emosinya terkendali. Jumlahnya itu penduduk Malaysia, Brunei dan Singapura dijadikan satu, baru separuh jumlahnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita saling menghargai satu dengan yang lain, dan
bila mana diperlukan, mari kita rawat itu supaya sistem kebangsaan kita ini biar ada dua kelompok. Selama keduanya berfungsi dengan baik, check and balance dalam sistem demokrasi kita akan semakin mendewasakan kehidupan kebangsaan kita. Saya selalu mengutip Al-Baqarah 251 dan surah Al-Hajj ayat 40. Itu salah satu dua ayat yang perlu kita renungkan, bukan hanya dalam pengertian teknis check and balance, tapi bagaimana Allah mengatakan jika tidak ada dua golongan yang saling mengontrol dan mengendalikan, pertama, bumi ini akan hancur, kedua, semua rumah ibadah akan hancur. Dan tanpa kecuali, bukan hanya masjid yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Hajj 40 itu, semua rumah ibadah, sinagog, gereja, wihara, dan masjid, tempat di mana nama Allah sering disebut akan hancur. Peradaban material, peradaban spiritual hancur kalau tidak ada keseimbangan. Maka hasil pemilihan umum ini biar aja lah kita pelihara, nggak usah semuanya orang ingin masuk jadi pemerintah. Bagi dua aja, ada yang mengimbangi, ada yang bekerja, dan itu insya Allah akan mendewasakan kehidupan kita berbangsa. Jangan semua orang tahu. Yang kedua, saudara-saudara, ibu-ibu, suasana pasca ketegangan politik ini mari kita isi dengan cara berpikir baru. Dalam politik semua orang dipaksa oleh keadaan untuk berpikir jangka pendek semuanya. Maka tiap hari kita saling caci maki, saling menilai satu dengan yang lain dengan kacamata jangka pendek semua. Nah, tugas kaum cendekiawan yang berhimpun di ICMI ini untuk mengajak semua kembali berpikir jangka panjang, long march kata Pak Adi. Jadi lupakanlah persaingan usdul dan biar sepele-sepele yang kemarin ini. Mari kita kembali berpikir jangka panjang untuk negeri. 100 tahun Indonesia merdeka itu tidak lama lagi, itu 2045. Kalau memang kekuatan politik yang ada seperti tercermin dalam pidato beberapa ketua umum partai, kayaknya kepingin bikin GBHN lagi, misalnya kita setujui, maka GBHN terakhir sebelum 100 tahun Indonesia merdeka itu 25 tahunnya adalah 2021-2045. Kalau kita mau susun Pak Jol DPR, maka kesempatan kita menyusun GBHN itu ya tahun 2020 itu. Nah, maka kalau ISMI hendak berpartisipasi dan seharusnya kita dunia kaum intelektual perguruan tinggi semuanya, mari kita bantu supaya 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia betul-betul sudah menjadi bangsa keempat, bukan hanya kuantitasnya tetapi juga kualitasnya, baik ekonomi maupun intelektualitas. Pada tahun 2045 itu kita rancang dari sekarang 26 tahun lagi. Maka GBHN 25 tahun itu nanti sudah harus selesai tahun 2021. Jika itu disepakati oleh para pemimpin politik, maka sekali lagi peluang kita cuma 1 tahun 2020, dan untuk itu ada syaratnya perubahan ke 5 undang-undang dasar. Kalau saya mengusul kebetulan di depan Pak Ketua MPR, di depan Pak Wakil Presiden, dan juga banyak anggota DPD terpilih di sini, termasuk yang sedang berdiri ini. Tinggal sedikit kita tambah kewenangan MPR itu. MPR menetapkan garis besar haluan negara atas usul Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa begitu? Karena yang memutuskan itu nanti forum MPR, di situ DPR ada.
dan DPR tidak usah diganggu pekerjaannya banyak, maka yang akan sibuk menyusun nanti pemerintah bersama dengan DPD. Maka dengan begitu DPD akan menjadi lebih penting ya di mata masyarakat. Begitu dia dirasakan penting, maka insya Allah tidak seperti sekarang ini dianggap wujudu keadaan, adanya seperti tiadanya. Nah, dengan demikian saudara-saudara, jika ini nanti bisa berterima di kalangan pemimpin partai politik, kira-kira ya kita akan mengajak seluruh perguruan tinggi, mengajak seluruh kekuatan nasional kita berpikir jangka panjang. Lupakan urusan-urusan ya yang kemarin yang memaksa kita berpikir jangka pendek. Kita kembali memikirkan kemajuan dalam jangka panjang Indonesia dengan merancang ulang bagaimana masa depan Indonesia yang semestinya. Saya kira itu antara lain makna silaturahimnya ingin kita capai pada kesempatan ini, dan selanjutnya kita mohon perkenan Pak Wakil Presiden, Ketua Dewan Penasehat memberi tausiahnya di acara yang penting. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang juga adalah Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hormati Saudara Ketua DPR Pak Zulkifli Hasan, Pak Ketua Umum ICMI, serta seluruh pengurus dan para peserta, hadirin hadirat, ibu-ibu dan bapak sekalian terhormat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kita hadir pada malam hari ini dalam rangka halal silaturahim, dalam rangka Idul Fitri. Tentu dalam silaturahim ini bagi saya bukan tempat yang pantas atau tepat untuk berbicara panjang, apalagi tausiah. Karena selama Ramadan 30 hari tausiah terus kita dengar di masjid dan juga di TV, sehingga kalau kita ulangi tausiahnya nanti bapak pasti ya berkelebihan juga kurang bagus seperti itu, sehingga kita bicara dalam rangka silaturahim dan bagaimana melihat kita ke depan. Apabila kita berbicara kebangsaan, tentu ada tujuannya, tidak hanya bersatu. Kalau kita di TV tiap malam yang kita lihat adalah konflik demi konflik. Apa konflik politik, konflik fisik dan sebagainya. Di seluruh bagian dunia ini konflik, apakah di Asia, di Timur Tengah, lebih-lebih di Amerika Selatan, Eropa dan sebagainya, apalagi di Afrika. Kita justru bersyukur bahwa kita di Indonesia ini walaupun ada area-area, tapi kita tetap mempunyai suatu suasana yang memberikan kita rasa bangga bahwa bangsa ini walaupun banyak perbedaannya, tapi pada ujungnya tetap ada persatuan yang kita ingin. Pada waktu saya ketemu Pak Prabowo pada bulan yang lalu,
Pertama kali saya tanya sama beliau, saya ingin tanya dulu, tujuannya Bapak. Oh, tujuannya ialah memajukan bangsa ini, ekonominya, sosialnya secara adil. Kalau begitu saya kira kita jawab tangan, karena itu tujuan kita semua. Artinya kalau kita mempunyai tujuan yang sama dan kita capai tujuan itu, pasti kita bersatu. Yang soal adalah kalau tujuan itu tidak dicapai, maka kita akan mengalami banyak perbedaan-perbedaan dan rasa persatuan akan menjadi lemah. Karena itu salah satu inti pokok ialah mencapai tujuan kebangsaan, barulah kita akan mencapai persatuan menuju hal tersebut. Tidak boleh bersatu saja, tapi kita bertujuan yang jelas, maka akan menimbulkan perbedaan-perbedaan sehingga menimbulkan masalah-masalah. Pengalaman dalam sejarah Indonesia, bangsa ini terkonflik apabila rasa adilnya menjadi masalah, rasa keadilannya menjadi masalah. Dan itulah dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama menjadikan doa dan berusaha untuk bagaimana memajukan bangsa ini, apakah sosialnya, ekonominya, politik dengan baik, dengan rasa adil. Dengan rasa adil itu maka akan tercipta persatuan. Dan itulah maka rasa adil itu tanggung jawab bersama. Selalu saya gambarkan di sini bahwa semua dapat dilaksanakan oleh sini, tapi satu yang harus diperjuangkan, diusahakan terus-menerus ialah keadilan ekonominya yang baik. Itulah sehingga bukan hanya kita berseminar terus atau bermuktamar terus atau berakarnas terus, tapi tidak mencapai tujuan utamanya ialah mencapai persatuan dan kemajuan ekonomi yang adil, maka pasti persatuan itu akan sulit dicapai. Itu harapan saya, sekali lagi Pak Ketua, ini bukan tausiah tapi harapan bersama. Karena seperti saya katakan tadi, sudah begitu banyak tausiah kita dengar bulan Ramadan. Bulan Fitri ini saya ingin mengucapkan selamat Raya Idul Fitri dan lain membaik kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam kehidupan dengan silaturahim ini kita menambahkan semangat kita semua, khususnya teman-teman sesama ICMI tentu, dan juga masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya akan terjemah persatuan dalam bentuk kebangsaan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sekaligus berharap agar segala yang kita upayakan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Amir Tambunan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa secara khusyuk, tawadhu dan penuh keikhlasan. Semoga umat bangsa dan negara kita dalam keadaan aman dan damai, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur, kama yanbaghi lidzalika al-karim azim sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم. Ya Allah,
kami bersibuk di hadapan rangkaian silaturahmi kebangsaan untuk persatuan. Doakanlah kasih sayangmu kepada kami, yang kami mampu mewujudkan ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah kebangsaan, ukhuwah wataniyah. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan begitu banyak kekayaan kepada bangsa dan negara kami. Berikanlah kepada pemimpin kami, pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu untuk bekerja untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Karena kami yakin ya Allah, semua anak bangsa sangat membutuhkan keadilan dan kesejahteraan dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Mungkin di antara kami telah berbuat zalim, tidak mampu menegakkan keadilan dan kejujuran. Berikan kekuatan ya Allah, yang kami mampu untuk berjuang secara sungguh-sungguh mewujudkan keadilan itu. Ya Allah, sekali lagi kami memohon kepada-Mu ya Allah, Engkau Maha Pemberi, Engkau Maha Pengampun. Berilah ampunan sehingga kami mampu untuk bersama-sama bekerja untuk membangun bangsa dan negara kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara untuk testimoni insya Allah masih kita lanjutkan. Namun demikian, karena Bapak Wakil Presiden ada acara di tempat lain, maka dengan demikian Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara, dan hadirin kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon untuk berada di tempat acara, karena rangkaian acara kita akan lanjutkan dengan testimoni beberapa tokoh bangsa yang hadir, dan insya Allah mereka sudah lihat. Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hasan MSc. Sekali lagi kepada Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, kita melanjutkan acara kita untuk mendengarkan testimoni dari beberapa tokoh kita yang sempat hadir pada malam hari ini. Nanti fotonya dilanjutkan, nanti berfotonya selfie-nya dilanjutkan. Kita mintakan mengambil posisi di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gili yang saya hormati dan seluruh jajaran pimpinan ISMI. Luar beda. Sama karena dikasih waktu 2 menit dan 3 menit, jadi saya tidak sebut satu persatu. Saudara-saudara, pertama, di sini banyak sekali yang tanya soal koalisi, termasuk teman-teman wartawan sampai hari-hari tadi. Maka saya menjelaskan aja, jadi nanyanya tidak satu-satu. Pertama, dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah sepakat bahwa kita adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, tiap 5 tahunan itu ada agenda rutin namanya pemilu. Apakah legislatif, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain. Jadi pemilihan itu sesuatu yang biasa, yang agenda rutin, tiap 5 tahunan akan dilaksanakan untuk memilih pemimpin. Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Jadi pemilu-pemilu itu tujuannya adalah mewujudkan cita-cita kita merdeka. Apa? Bersatu, berdaulat, adil, dan setara. Itu tujuan kita merdeka. Nah, saudara, kita baru saja menyelesaikan itu. Oleh karena itu, saya sejalan atau bersama Ketua Umum tadi, saya sepakat. Ya, jadi 8 bulan sudah, bahkan sebelumnya, bahkan setelahnya, jadi hampir 1 tahun sudah pendapat. Menurut saya memang harus diakhiri. Kita harus memikir yang lebih substantif dan lebih menengah panjang untuk Indonesia sekarang dan mendatang. Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Nah, saudara, ada yang mengatakan nanti kalau Prabowo 02 menang, Indonesia Islam hebat. Kalau 01 menang, Islam hebat. Saya mengatakan ya tidak begitu. Mungkin beda-beda tipis saja. Ya. Islam kita akan maju tergantung kita, menurut pendapat saya. Tidak mungkin 4 tahun merubah peradaban, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, sekali lagi menurut saya, kalau Islam mau maju, ya kita yang harus berubah. Allah SWT tidak akan berubah dalam 1 tahun kalau kaum muslim tidak merubahnya. Jadi Islam berdaya, Islam hebat, akan berpeluang pada kita. Kalau kita bisa merubah putra putri kita merubah masyarakat kita, tentu barulah bangsa itu akan berubah peradabannya. Ini tergantung pada kita semuanya. Saya kira tidak akan tergantung pada satu pimpinan, apalagi 4 tahun 5 tahun. Nah, yang ketiga, saudara, dari 2 menit nih. Masih boleh tambahan nih Pak Jawa. Ya, tadi saya dikejar-kejar teman media juga lari-lari soal koalisi. Saya sudah ketemu Pak Prabowo 4 kali malah. Ya, 3 minggu sebelumnya Pak Prabowo mengatakan kepada kita. Jadi sampai Sekretaris Dewan Pakarnya salah paham. Hanya karena informasi mungkin kurang-kurang. Saya ketemu 3 minggu yang lalu, 3 minggu sebelum MK juga, Pak Prabowo mengatakan, Pak Zul, setelah putusan MK maka koalisi berakhir. Itu 3 minggu sebelum MK. Ya, ketemu lagi, ada Pak Soebul Iman, ada Pak Soebul tadi ya. Ada Pak Soebul ada waktu itu juga Pak Prabowo mengatakan, Pak Zul nanti setelah putusan MK koalisi berakhir otomatis dengan sendirinya. Teman-teman kita kumpul, ada Pak Soebul Iman, ada Pak Anggaris, ada Pak Ustaz Salim juga, Pak Mek, kata Saudara. Saya mengatakan, ya, kenapa sudah tahu kira-kira akhirnya pembicaraan. Jadi wakili presiden Pak Amin yang kawan-kawan Pak Luhut kami datang. Sekali Pak Luhut juga mengatakan, begitu putusan MK, maka koalisi otomatis berakhir. Jadi partai-partai disilakan untuk mengambil dari masing-masing.
Pilpres. Tentu nanti koalisi-koalisi sudah berakhir setelah berakhirnya Pilpres. Nah sekarang tentu kita kembali kepada partai-partai, sehingga tidak akan kembali kepada bagaimana tujuan kita yang merdeka. Ya kalau pemerintah bagus ya dukung, kalau enggak ya tadi itu akan dikritik. Saya kira itulah posisi kami, karena banyak sekali tanya, jelas, terang benderang. Dan kami berharap, kita berdoa agar kemudian Pak Jokowi, Pak Maruf sukses, bisa membawa perubahan, bisa membawa kemajuan, dan itulah cita-cita kita juga partai-partai yang akan bisa maju dan sejahtera. Nanti taruhnya kata kaum tadi kan nanti 2000 berapa? Nah 2023 siap-siap lagi lah, gitu. 2023 taruh lagi, gitu. Masa tiap hari kita terus berantem, pegel juga, capek juga. Jadi energinya negatif, lebih bagus sudah. Akhirnya kita menatap masa depan sekarang yang akan lebih bagus. Terima kasih berdiri. Kita doakan ketua umum kita ini saya jadi sukses untuk menjadi terpilih ketua DPD RI. Wah, kalau sama jadi malu juga kan, ketua suksesnya ketua MPR, wakil presiden, waduh repot. Ya ada semua lah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, di tengah-tengah kita hadir juga Bapak Profesor Dr. Emil Salim. Beliau masih awet tua. Kami silakan Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari Raya Idul Fitri berarti berlangsung dalam bulan Juli, di mana juga telah dilakukan pemilihan presiden kita 2019 ke 2024. Saya mohon perhatian saudara sekalian bahwa dari tahun 2019 sampai 2043 nanti struktur penduduk Indonesia mengalami apa yang disebut bonus demografi. Dari 2019 sampai 2043 jumlah penduduk berusia 15 tahun ke 60 tahun adalah yang paling besar. Maka memberi kesempatan bahwa anak muda 15 ke 64 tahun ini bisa membawa Indonesia keluar dari perangkap kemiskinan. Kuncinya adalah jangan ada konflik politik di dalam negeri. Kunci kedua adalah otak mereka. Otak anak muda kita itu berisi dengan kemampuan mengangkat masyarakat bangsa kita keluar dari kemiskinan. Dan di mana otak-otak itu? Pada cendekiawan muslimin se-Indonesia. Harapan saya supaya itu bisa terkabul, dipelopori oleh muslimin cendekiawan muslim Indonesia, akan menjadikan anak muda kita tenaga produktif, mengeluarkan bangsa kita dari kancah kemiskinan. Terima kasih. Luar biasa Pak Emil. 5 menit katanya, padahal Bapak cuma 4 menit.
Bapak dan Ibu sekalian, kita undang presiden kali ini ya. Waktu ditawarkan menjadi wakil presiden sama kandidat, dia bilang, saya kan sudah presiden, bagaimana mau dicalonkan jadi wakil presiden lagi? Nah, itulah Bapak Sohibul Imam, presiden PKS. Ya. Kalau anak muda ini 3 menit. Pak Jul katanya mau jadi tim suksesnya Pak Jimli supaya jadi ketua DPD RI. Padahal nanti itu jadi saingan Pak Jul, karena Pak Jimli justru juga mau jadi ketua MPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Profesor Jimli Asidiki beserta seluruh jajaran, dan juga para sahabat dan juga tokoh-tokoh nasional yang lain yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dalam acara IJMI kurang lebih 2 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa IJMI agar benar-benar optimal sesuai dengan fitrahnya, kita berharap IJMI tetap pada track kecendekiawanannya, tidak masuk di dalam politik praktis atau law politik. Dengan kecendekiawanannya, IJMI bisa tetap pada high politik, politik adil hukum, yang insya Allah akan memberikan satu guidance ya buat bangsa kita agar tetap berada di dalam semangat persatuan dan juga semangat untuk memajukan negeri kita tercinta ini. Oleh sebab itu, Pak Jimli, saya yang sudah mencoba bergelut di politik kurang lebih 20 tahun ini, saya ingin memberikan PR kepada IJMI bahwa dalam perpolitikan kita saya mengamati ada 4 penyakit kronis hari ini, Pak. Yang pertama adalah politik berbiaya tinggi, berbiaya mahal, dan saya kira Pak Jimli sudah mulai merasakan karena kemarin ikut kompetisi. Berbiaya tinggi ini menyebabkan sirkulasi peluang untuk menjadi pemimpin, menjadi elit di negeri ini berputar-putar pada orang yang memiliki uang. Walaupun dia tidak punya integritas, tidak punya kapasitas, hanya punya isi tas. Sehingga orang yang punya integritas, kapasitas, tapi tidak punya isi tas, tidak bisa ikut di dalam sirkulasi kepemimpinan nasional. Yang kedua, munculnya oligarki politik. Saya kira ini akibat dari high cost politik, muncul oligarki. Para pemodal memodali orang-orang tertentu dan bahkan juga memodali orang-orang untuk menguasai partai tertentu. Ini oligarki ini juga berbahaya karena dengan oligarki maka sekelompok orang yang punya uang menguasai arah perpolitikan Indonesia ke depan. Yang ketiga, terjadi apa yang saya sebut sebagai interlocking politik. Politik saling mengunci. Karena basisnya adalah tadi oligarki, maka mau tidak mau interlocking politik itu menjadi sebuah imperatif yang muncul di dalam perpolitikan kita. Dan yang keempat adalah adanya politik yang involutif. Politik yang berputar-putar pada dirinya sendiri, begitu riuh, begitu gaduh, tetapi dia tidak memberikan spillover effect yang positif kepada sektor ekonomi, kesejahteraan rakyat, juga pada perbaikan struktur sosial kita. Nah, 4
penyakit ini saya kira menjadi bahan renungan kita bersama, bagaimana kita ke depan bisa memperbaiki keempat penyakit ini sehingga perpolitikan kita ke depan menjadi lebih baik. Secara khusus untuk yang nomor 4 yang saya sebut sebagai politik involutif, ini sangat mengkhawatirkan Pak Jimli, karena hiruk pikuk politik tidak memberi dampak pada perbaikan ekonomi, maka kita hari ini terus was-was karena kita berada pada jebakan middle income trap. Kita berada pada posisi lower middle income countries sudah berlangsung 20 tahunan, yaitu di bawah 7.250 US dollar. Kita baru 4.000 sekarang ini. Bagaimana kita bisa beranjak kepada upper middle income countries 7.250 ke atas? Ini menjadi tantangan kita semuanya. Saya pernah baca dalam tulisan World Bank Institute, kalau sebuah negara berada pada lower middle income trap, lower middle income countries lebih dari 30 tahun, itu berkecenderungan untuk menjadi failed state, negara gagal. Nah, mudah-mudahan kita tidak berada pada posisi itu. Saya kira Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia punya tanggung jawab besar, dan tentu kami para politisi siap menerima masukan dari ICMI. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar Bapak sekalian, kita bagaimana kalau kita mendengarkan testimoni dari Romo Agnistus Eno dari dahulu. Pak Romo ada? Pak Yusuf Mansur? Bisa ada? Kasih Tuhan. Pak Jimli, ibu-ibu, bapak-bapak, saya kaget diminta memberi testimoni, tapi saya mau juga karena saya sudah lama memperhatikan ICMI. Saya merasa bahwa suatu organisasi intelek agama terbesar di Indonesia amat penting, punya banyak pekerjaan yang kita perlukan, dan pengaruhnya sampai sekarang juga sangat positif. Saya tentu mengharapkan, sebetulnya seperti dikatakan Pak Imin Salim tadi, bahwa kita ini bisa berusaha terus-menerus mewujudkan suatu kehidupan bernegara, bermasyarakat, di mana kita bisa saling menerima, saling mendukung, sama-sama kerasan, sama-sama punya Indonesia berpancasila, yang berarti bahwa aspirasi semua agama dapat berkembang, dapat merasa ditampung, sehingga kita saling mendukung dan mungkin bisa menjadi suatu contoh di dunia. Terima kasih. Umur baru 83 tahun. Tambah. Wakil ibu-ibu, Bu Rektor masih ada?
Ibu Aida. Ibu Aida mana? Oh, sudah pulang. Ilham, Calon Menteri kita, Bless, mewakili milenial. Terima kasih Mas Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dalam diskusi saya mungkin lebih mewakili sayap IPTEK, karena diskusi kan terdiri dari dua sayap. Selalu paradigma kita kan sebagai manusia kita baru bisa berlibat terbang, tinggal landas dengan baik menuju tujuan dan juga mencapai tujuan kalau kita memang punya keseimbangan itu. Jadi buat saya Indonesia memang sangat harus memperhatikan, mengerti dan memahami hal terkait dengan IPTEK itu untuk merangkul masa depan Indonesia. Seperti kita lihat bersama, dampak daripada teknologi itu sangat jauh dan menjadi peluang dan ancaman sekaligus. Dan salah satu kuncinya saya kira itu jelas adalah di pendidikan, dan pendidikan bukan saja secara akademik tapi juga vokasional, dan juga bukan saja secara teoritis tapi hands on. Jadi kita harus mengerti sambil berkarya. Jadi belajar, bekerja dan berkarya. Dan hanya dengan karya-karya besar seperti itu kita insya Allah di Indonesia bisa mendapat masa depan yang cerah. Saya yakin, hakul yakin bahwa di Indonesia banyak orang yang punya talenta, banyak berbakat. Saya kira di Indonesia teknologi juga akan tidak kenal. Dan yang paling penting tadi sudah ditekankan, yang mulai dari Pak Iman Salim, Pak Susilo, terus yang lain-lain, Bapak-bapak yang lain juga, bahwasannya untuk kita bisa merangkul dan bisa berinovasi perlu yang tadi itu, talenta, teknologi, dan yang penting, yang paling penting adalah toleransi. Karena tanpa adanya suasana keterbukaan yang kondusif untuk kita berinovasi, kita semuanya takut untuk mengutarakan pendapat kita yang memang diperlukan untuk kita bersama-sama melihat apa yang benar, apa yang kurang benar, sehingga kita bisa menemukan solusi dan aplikasi yang terbaik buat kita. Saya kira itu saja, dan ISPI dalam hal itu memang sangat penting karena kita adalah bagian daripada ekosistem inovasi ini. Memang basis ISPI dari dulu itu memang banyak di universitas, dan saya kira di waktu kepemimpinan Pak Jibli kita seolah mau kembali ke kampus, dan itu saya kira sudah terjadi. Dan dengan adanya kedekatan kita dengan talenta-talenta itu, dibudayakan teknologi dalam suasana yang toleran itu, insya Allah kita bisa lebih maju ke depan dan keluar dari yang tadi ditakukan oleh Ketua PKS. Kita tidak mau dan tidak akan insya Allah terjebak dalam middle income gap. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Pak Hamdan Sulfat, tutup ya. Kesimpulan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dalam kesempatan silaturahmi kebangsaan ini, kita bangsa Indonesia sungguh-sungguh sangat bersyukur. Bersyukur karena sekeras apapun suasana pemilu dan demokrasi, kita lewati juga dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Dan ini tidak dimiliki oleh
di negara-negara lain yang seperti Indonesia. Timur Tengah ketika menerima demokrasi berantakan. Di Afrika Barat, di Amerika Latin, di Rusia sampai terpecah belah bangsanya, di Yugoslavia. Tapi sekali lagi kita sungguh-sungguh bersyukur sebagai sebuah negeri Muslim yang terbesar di dunia, kita dengan sekeras apapun kita demokrasi, kita sukses melewati dengan baik. Ini syukuran yang sangat luar biasa. Saya kira ini juga adalah Andi Icmi sebagai kaum cendekiawan. Bagi saya di Indonesia ini karena mayoritasnya Muslim, apalagi banyak cendekiawannya, dalam kehidupan politik Islam tidak pernah bisa terabaikan. Karena demokrasi tidak berhenti pada saat pemilihan umum. Demokrasi terus berlangsung pada proses pemerintahan. Kalau pemerintahan melenceng dan menjauhi nilai-nilai Islam, maka pemerintah itu bisa jatuh. Karena itu bagi Muslim tidak perlu khawatir. Jangan kita selalu berpikir tahun 50-an yang sangat ideologis antara dua, seperti kalah dan menang ya tentunya. Tapi perubahan negeri kita sudah sangat luar biasa. Jadi sudah cair, sudah sangat berubah, dan tidak lagi kontras seperti pada masa yang lalu. Oleh karena itu, mari dengan kepeloporan Icmi, cendekiawan kita maju ke depan, kita maju ke depan mengisi negeri kita ini menjadi negeri yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Insya Allah, saya yakin betul sampai depan inilah contoh negeri Muslim di dunia yang sangat berhasil. Sepanjang demokrasi tegak, maka Islam dan Muslim tidak pernah terabaikan. Terima kasih. Bila bisa lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang pertama adalah Icmi merupakan organisasi yang menjadi katalisator, menjadi dinamisator, menjadi mediator untuk persatuan kebangsaan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita baru selesai mendengarkan testimoni dan terakhir tadi dari mantan ketua MK. Memang keputusan MK itu final and binding. Jadi kalau sudah MK bicara, final dan mengikat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian berbagai rangkaian acara, dan kami tentu saja menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak, khususnya para sponsor yang antara lain pertama Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, kemudian yang kedua PT Bank Mandiri Persero Tbk, yang ketiga PT Bank Negara Republik Indonesia Persero Tbk, keempat PT Fastfood Indonesia Tbk, kemudian kelima Meistertad Holux Habibi, kemudian yang keenam BPJS Kesehatan, dan yang ketujuh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dan juga terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang telah berkontribusi juga dalam acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya atas nama panitia dan juga sekaligus pembawa acara menyampaikan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.